Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, pria tanpa dua tangan terdakwa kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, mengaku mendapat ancaman selama di tahanan. Agus resmi ditahan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sejak Kamis, 9 Januari 2025. Adanya ancaman terhadap Agus itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Doni Asheo Putra. Doni mengatakan, Agus merasa tidak nyaman selama berada di dalam lapas lantaran mendapat perundungan atau bully. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, katanya, selepas sidang di Pengadilan Negeri, PN, Mataram, Kamis, 16 Januari 2025, dikutip dari Kompas.com. Namun, Agus tidak menyampaikan secara detail terkait ancaman yang ia terima. Ia hanya mengungkapkan kalimat yang diucapkan pelaku pengancaman terhadap dirinya. Tetapi ada yang dikatakan, kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap kuasa hukum Agus lainnya, Aminuddin. Sementara itu, saat menjalani sidang perdana di PN Mataram, Kamis, Agus langsung melayangkan protes terkait fasilitas bagi penyandang disabilitas di tahanan. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya belum terpenuhi. Sebelumnya ada pemberitaan ada sebuah pendampingan di lapas atau disebut dengan fasilitas disabilitas. Saya menyebutkan atas nama KDD, Komisi Disabilitas Daerah, untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, karena apa yang disebut bohong, kata Agus, Kamis, dilansir tribunlombok.com. Terpisah, Doni menyatakan keberatan terhadap penahanan kliennya karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus penyandang disabilitas. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, jelasnya. Semestinya, menurut Doni, pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Oleh karena itu, pihaknya sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Agus pada prinsipnya tidak keberatan ditahan, hanya mohon pengalihan status tahanan sebagai tahanan rumah supaya ibunya bisa merawat dia dengan segala kebutuhan khusus yang dia perlukan, bebernya. Diketahui, dalam kasus yang menjeratnya, Agus dijerat pasal 6 huruf C Jo pasal 15 ayat 1 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan, TPKS. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.